Ketika kita lihat begitu ya, ini penggalangan dana di pasar begitu sangat masif ya kalau kita lihat sampai kuartal pertama 2022 ini cukup tinggi kenaikannya juga. Menurut Sukor, apa sebenarnya yang membuat tren dari penggalangan dana korporasi yang masih cukup masif sampai dengan kuartal pertama di tahun 2022 ini? Lalu kalau kita misalnya lihat terkait dengan potensi penggalangan dana korporasi di kuartal 2 itu seperti apa, Mas? Oke, kita juga melihat tren tingginya aktivitas pasar modal sebetulnya sudah terjadi sejak tahun lalu, di mana di tahun 2021, jika kita melihat data resmi dari Bursa Efek Indonesia, kinerja IHSG telah mencapai level 6.600,68 pada 29 Desember 2021 atau naik 10,4% dibandingkan Desember 2020. Bahkan di tahun 2022 ini, IHSG sempat mencetak level all time high-nya di angka 7.355 lalu ketika Gotoh listing di Bursa Efek Indonesia. Dan ini juga disemarakkan oleh minat perusahaan untuk memobilisasi dana, di mana mereka banyak melakukan mobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal, terutama melalui IPO saham. Kita bisa mencatat bahwa hingga 30 Desember 2021 ada 54 IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia, sehingga saat ini total sudah ada 766 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan total fundraise IPO mencapai 62,61 triliun, di mana tahun lalu meroket 1022,35% dibandingkan dengan tahun 2020 dan merupakan nilai penggalangan dana tertinggi sepanjang sejarah di pasar modal Indonesia. Dan Indonesia pun masih terus menjadi bursa dengan jumlah IPO terbanyak di kawasan ASEAN selama 3 tahun beruntun. Dan pencapaian positif ini tidak heran karena turut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk investasi di pasar modal, di mana kita melihat jumlah investor pun meningkat signifikan di tahun 2021 dibandingkan dengan 2020, yakni naik 92,7%, yaitu investor di pasar modal termasuk saham, reksadana, obligasi menjadi 7,48 juta investor dari sebelumnya 3,88 juta investor per akhir Desember. Lalu Mhm. bagaimana dengan kuartal 2 ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan oleh banyak pihak. Di kuartal 2 2022 kita melihat bahwa perusahaan termasuk emiten akan mengurangi sedikit demi sedikit pinjaman dari bank karena ada potensi kenaikan tren suku bunga. Apalagi di tanggal 16 Maret lalu, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, sudah menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point menjadi 0,5% untuk mengendalikan inflasi yang tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Bahkan hari ini diumumkan inflasi di Amerika Serikat mencapai di angka 8,5%. Sehingga konsensus menyatakan bahwa ada potensi kenaikan suku bunga di The Fed sana hingga 6 kali pada tahun ini. Dan Indonesia tentu saja kita juga akan ada potensi kenaikan suku bunga, apalagi inflasi cenderung akan ada di Indonesia. Melihat kaitannya mengenai kenaikan BBM atau bahan baku minyak, melihat kenaikan suku bunga dan inflasi di berbagai negara lainnya, sehingga dengan kemungkinan BI akan meningkatkan suku bunga, ada potensi suku bunga simpanan dan kredit juga akan meningkat, sehingga akan meningkatkan beban bunga atau cost of fund dari perusahaan dan emiten. Sehingga salah satu opsi pendanaan yang menarik bagi perusahaan ialah pasar modal, sehingga melalui penerbitan saham baru, IPO atau right issue, tentu saja mereka akan bisa mendapat dengan segar dengan bunga 0% dan jauh lebih murah dibandingkan dengan cari kredit di Mhm. perbankan. Dan tahun ini kita melihat Gotoh menjadi emiten ke-15 yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan ini menjadi salah satu sentimen positif. Apalagi Mhm. suksesnya listingnya Gotoh ini terlihat dari antusiasme masyarakat, terlihat Mhm. dari kestabilan harganya. Sehingga kita Mhm. proyeksikan ke depannya emiten akan cenderung akan banyak listing di Bursa Efek Indonesia terutama dari Mhm. sektor teknologi. Iya, kalau kita lihat harga GoTo stabil, terus juga oversubscribe, antusiasme masyarakat cukup tinggi, berarti bisa dikatakan dengan adanya IPO dan juga listing saham GoTo ini bisa membuat begitu ya terbuka bagi perusahaan-perusahaan raksasa digital lainnya seperti mungkin Tiket.com hingga Traveloka untuk bisa turut menggelar IPO saham di tahun ini. Anda melihat seperti itu? Setuju sekali. Mhm. Ya, kalau kita lihat Dan kita sebenarnya melihat berkaca dengan IPO GoTo ya, Mas Bernard ya, apa sih sebenarnya faktor apa begitu yang membuat saham GoTo ini atau IPO saham GoTo ini cukup sukses? Apakah memang faktor brand yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat atau mungkin ada indikasi lain? oke.
Salah satu indikasi bahwa GoTo ini cukup sukses yang pertama adalah dari sisi brand, di mana mereka memiliki ekosistem yang sangat lengkap, terintegrasi dengan para pemain pasar. Di mana ada Gojek yang kita tahu membawahi ada Gokar, GoMart, GoSend, GoFood. Kemudian ada Tokopedia serta GoTo Financial melalui GoPay-nya. Tetapi bukan hanya sekedar besar, tapi brand di dalam ekosistem GoTo juga dikenal secara luas dan betul-betul menjadi bagian kehidupan sehari-hari dari puluhan juta masyarakat Indonesia. Dan dari Sukos kita sendiri, kita juga melakukan riset. Misalnya di dalam segmen makanan. Kita membuat survei terhadap 582 pengguna layanan pesan antar makanan dan 58 pedagang makanan dan minuman di kota-kota besar di Indonesia selama Maret 2022. Dan terungkap bahwa 64% dari merchant mengatakan GoFood memiliki penjualan terbanyak dibandingkan aplikasi lain. Sementara 28% mendapatkan potongan penjualan terbesar dari GrabFood. Jadi pengguna GoFood masih lebih banyak. Selain itu kita juga melihat bahwa GoTo telah mencatatkan nilai transaksi bruto pro forma di angka 414,2 triliun per 30 September 2021 dan pendapatan bruto dengan pro forma 15,1 triliun. Sehingga kita memproyeksikan GoTo akan terus dapat meningkatkan pangsa pasar dari setiap lini bisnisnya. Selain itu, kita juga melihat bahwa walaupun GoTo saat ini masih merugi yang menjadi sentimen negatif dari banyak masyarakat, tapi kita melihat bahwa hampir tidak ada tech company atau startup company, unicorn, dekakorn yang listing langsung mengalami keuntungan. Kita melihat bahwa Amazon di Amerika Serikat sana baru mendapatkan profit setelah 20 tahun listing di Amerika Serikat sana. Oleh karena itu, tidak heran ketika GoTo IPO walaupun masih dalam laporan keuangannya negatif, antusiasme pasar sangat luar biasa karena melihat yang pertama, brand GoTo udah cukup kuat dan mengakar sangat kuat di masyarakat. Dan yang kedua, mereka cukup optimis bahwa kedepannya GoTo ini bisa menggrab market lebih luas lagi dan juga akan menjadi tiang pancang pertumbuhan PDB atau Gross Domestic Bruto di Indonesia. Oke, mungkin ini yang menjadi banyak pertanyaan para trader, investor, atau pelaku pasar ya. Saham GoTo ini tidak menembus arah di hari pertama. Dari pandangan Sukor seperti apa Anda melihatnya? Nah, kalau kaitannya mengenai arah, kita melihat ya, dari jumlah saham yang ditawarkan saat itu, IPO untuk GoTo di angka 40,62 miliar saham atau mewakili 3,4% dari seluruh saham. Selain itu, di IPO ini, dana yang diraih juga cukup besar, yaitu di angka 15,8 triliun plus market cap-nya di atas 400 triliun. Sehingga untuk menggerakkan big company atau big corporation dibutuhkan dana yang cukup besar. Dan tentu saja kita melihat semakin besar kapitalisasi besarnya, saham-saham blue chips semakin besar bergerak untuk naik atau turunnya. Oleh karena itu, kalau menurut pandangan saya dalam jangka pendek, memang mungkin banyak yang menyatakan bahwa wah, saham GoTo ini tidak arah di hari pertama. Tapi kita harus bisa melihat dari market cap-nya yang sangat besar dibandingkan saham tech lainnya yang pernah berhari-hari. Misalnya adalah Wirge. Sehingga dari situ saja kita sudah melihat karena market cap-nya lebih besar, investor yang lebih banyak, untuk arah juga susah. Tetapi kita lihat dari kestabilan harga GoTo ini cukup kita acungi jempol. Dengan berbagai skema yang diterapkan di GoTo, mulai dari yang pertama adalah green shoe, di mana di harga 338 ke bawah ada agen stabilisasi dari YU atau CMB Sekuritas yang mengakibatkan investor semakin optimis dengan skema ini. Dan yang kedua adalah skema SHSM atau skema MVS, Multiple Voting Share, di mana ini akan memberikan power lebih kepada founder untuk menjalankan visi perusahaan karena voting lebih besar. Dan dengan dua skema ini mengakibatkan investor, terutama investor baru, lebih optimis terhadap saham GoTo ini untuk kedepannya. Apalagi beberapa saham atau beberapa sekuritas telah menargetkan GoTo di atas harga IPO-nya, dan kami salah satunya Sukor Sekuritas menargetkan GoTo masih bisa melaju hingga kisaran area 436 per lembar sahamnya. Oke, ada beberapa faktor tentunya membuat investor sangat optimistis dengan saham GoTo ini, termasuk skema green shoe tentunya yang menjadi sebuah skema kepastian juga bagi para investor agar sahamnya ada stabilisasi dari harga saham GoTo tersebut ketika turun misalnya di bawah harga IPO. Nah, ketika kita melihat tentunya untuk saham GoTo yang di hari kedua ini ya, kalau kita lihat
tentunya mengalami koreksi 1% begitu ya, di hari ketiga juga mengalami koreksi. Anda melihat apa sih sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Apakah memang ini efek dari bursa global termasuk juga bursa Asia yang sangat bervariatif pergerakannya di hari ini? Oke, naik turunnya harga saham itu dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari sentimen global. Apalagi kita melihat bahwa dari Gotoh sendiri, aktivitas foreign cukup besar di sana, baik dari foreign buy maupun foreign sell. Dan dari sentimen global kita bisa melihat bahwa di Amerika Serikat diumumkan bahwa inflasi di angka 8,5%. Dan inflasi ini biasanya adalah lawannya dari saham-saham growth, terutama saham-saham tech. Sehingga tidak heran saham-saham kaitannya mengenai teknologi atau indeks teknologi di dalam sepekan Nasdaq turun di angka 5,9%. Selain itu kita juga melihat dari bursa Asia juga saat ini kembali memerah karena selain kaitannya mengenai inflasi juga kaitannya mengenai pandemi di China, di mana jumlah kasus di negara China tersebut tiba-tiba meledak akibat varian Omicron BA.2 yang diakibatkan meledaknya di kawasan China tersebut. Selain itu kita juga melihat dari sisi saham Gotoh sendiri. Dari saham Gotoh sendiri kita melihat mulai ada aktivitas taking profit, terutama dari investor retail. Dan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah. Karena di investor retail itu banyak yang bukan menjadi investor jangka panjang, tetapi ada trader jangka pendek seperti scalper, day trader, atau swing trader. Sehingga selama harga saham Gotoh ini masih di atas harga IPO-nya di atas 338. Menurut pandangan saya, sentimennya masih cukup positif. Apalagi saya tekankan sekali lagi bahwa mekanisme green shoe dan MVS ini mengakibatkan investor ini lebih percaya untuk hold saham Gotoh, apalagi berbagai sekuritas telah mengeluarkan research report dan kami Mhm, sekuritas bisa sampaikan kita di angka 436 per lembar mhm. sahamnya untuk saham.